Hei, selamat malam. Kapan terakhir kali kalian diem dengan pacar kalian? Aku yakin sekarang kalian pasti lagi dieman. Aku tahu karena kalian ngeklik video ini. Lagi dieman kenapa emang? Sini cerita ke aku. Nggak apa-apa, ceritain aja. Karena di sini memang tempatnya cerita. Ya, ceritain di komentar. Aku pasti baca kok, biar kamu juga lebih legaan. Oh iya, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat aja kan? Meskipun lagi marahan, tapi tetap jaga kesehatan ya. Tidurnya juga harus dijaga. Aku tahu kamu pasti banyak pikiran, tapi jangan sampai gak tidur ya. Percaya aja deh, jika kalian sama-sama cinta, pasti nanti akan baik-baik saja. Malam ini aku bawain topik yang berjudul Lagi Dieman sama Si Doi. Jadi buat kalian yang sedang ngalamin, yang saat ini sedang dieman sama pacar kalian, sini, malam ini aku temenin kalian. Jadi, apakah udah siap ngobrol lagi dengan aku? Ya udah, tanpa harus berlama-lama, mari kita mulai. Jika topik ini sesuai dengan yang kalian alami, this is motivation for you baby. Yang menemani kalian sebelum tidur, dengan sebuah topik yang mudah-mudahan dapat membuatmu jadi lebih baik lagi. Lagi ada di fase sering dieman sama doi, saling hilang respek tapi gak ada yang berani mengakhiri. Biasanya saling menguatkan, namun sekarang gak lagi. Apakah kisah cintaku ini hanya sampai di sini? Pernah gak kalian berpikir gitu? Saat lagi marahan, apalagi sampai diem-dieman, kita jadi berpikir, sepertinya hubunganku akan segera berakhir. Diem saat marah itu gak apa-apa kok. Kita tata diri masing-masing dulu, biar lebih baik. Terkadang diam bisa menjadi suatu solusi. Iya, diam menenangkan diri untuk sembuh dari luka di hati. Diam bukan berarti gak peduli kok, tapi kita sedang menata suasana hati. Kalian tipe yang kalau marah cenderung diam atau yang suka ngomel? Kalau aku sih dua-duanya. Iya, kayak misal lagi marahan, nanti aku bakal ngajarin doi dengan ngomel gitu. Tapi kalau gak ada perubahan ya aku diemin. Diam itu berarti kita marah banget, sampai gak bisa diucapkan dengan kata-kata gitu. Kadang diam digunakan sebagai bentuk hukuman. Kayak seakan kita ngomong, ini loh, aku lagi marah, dan aku gak ingin segera mengakhiri masalah. Biar kamu ngerti, kalau yang kamu lakuin itu salah. Biar kamu tahu, kalau aku lagi marah banget. Pernah gak sih kalian ngalamin berawal dari kalian yang diam, dan pasangan kalian nanggapin dengan ikutan diam? Atau sebaliknya, kalian tipe yang mana? Jika dibiarin, lama-lama hubungan kita semakin berjarak, dan kita semakin gak peduli satu sama lain. Kalian pernah gak dengar kalau diam itu emas? Iya, diam itu memang bagus jika digunain dengan benar. Daripada kita ngomel-ngomel, nambah panas suasana, mending diam. Tapi kalau keterusan juga bisa berbahaya. Hubungan kita jadi renggang, karena kita ngerasa pasangan kita nggak peduli. Karena kita nggak dihubungin. Kita juga berpikir, mungkin dia udah ada yang lain. Atau mungkin dia udah nggak sayang lagi, udah bosen, dan lain sebagainya. Pokoknya pikiran negatif serasa muncul semua deh. Ngeri ya? Ya gitu kalau nggak ada yang ngalah. Kalau semuanya keras ya udah sih selesai sudah. Makanya kalau kalian lagi dieman nih, tapi kalau udah kangen, ya udah hubungin dulu, nggak usah gengsi-gengsian. Atau kalau nggak, langsung temuin aja. Pernah nggak kalian atau pasangan kalian marah dan nggak mau atau nggak bisa dihubungin?
Kayak kita tuh males aja chatan atau teleponan karena jengkel. Sedikit cerita, aku dulu sering gitu. Tapi kalau udah lama dieman, dan waktu ketemu marahku reda sendiri gitu. Kayak aku ngerasa jatuh cinta lagi sama dia setelah jengkel gitu. Jadi kalau kalian lagi marahan banget dengan pasangan kalian, ya udah diem dulu. Dan kalau pasangan kalian tipe yang keras, ya udah kalian ngalah aja. Kalau emang cinta, karena sekeras-kerasnya batu bisa juga hancur hanya dengan tetesan air kok. Begitu juga dengan pasangan kalian. Meskipun dia keras, tapi kalau kalian selalu mengalah, lama-lama dia akan berpikir atau bahkan bersyukur karena punya kalian, karena punya pacar yang selalu mengalah, karena punya pasangan yang sabar. Dari luar memang gak kelihatan, tapi dalam hatinya pasti mikir gitu. Karena sekeras-kerasnya seseorang, kita pasti bisa menyentuh hatinya dengan ketulusan dan kesabaran. Apalagi pada dasarnya kalian kan udah saling suka. Oh iya, kenapa aku cerita gini? Karena biar kita bisa jadi lebih dekat. Biar kalian juga mudah ngerti apa yang aku omongin dari cerita-ceritaku. Jadi jangan bosan ya dengerin aku cerita. Kalian ambil aja hal-hal yang menurut kalian baik dan buang buruknya. Anggap aja kita lagi ngobrol ya. Karena aku pengen banget ngobrol sama kalian sebelum tidur. Pengen nemenin kalian. Ya pokoknya pengen lebih dekat aja sama kalian. Kalau aku tanya, jawab lewat suara hati aja ya. Kalian pernah gak sih ada di dekat pasangan kalian, tapi gak ada rasa kedekatan karena saling diam? Kayak waktu kita ketemu atau jalan bareng, tapi karena marahan kita jadi diem-dieman. Yang satu diam karena marah atau cemburu, yang satunya diam karena takut mau ngomong, takut nambah salah, atau takut pasangan tambah marah. Kayak kita tuh ada di posisi serba salah gitu. Susah ya jadi kamu yang sedang di posisi itu. Aku tahu kok, menjadi serba salah itu susah. Tapi percaya deh, percaya sama aku. Kalau pasangan kamu benar-benar suka sama kamu, benar-benar sayang sama kamu, hal seperti itu gak akan bertahan lama. Yang penting kamu jelasin apa adanya. Dan karena sekarang udah tahu, nanti jangan diulangin lagi masalah sebelumnya. Karena kalau terus berulang kesalahan yang sama, akan memicu rasa gak peduli. Kita merasa omongan kita gak dianggap dan diabaikan. Dan luka di hati pun terasa makin dalam. Jadi ada baiknya kita ingat-ingat hal yang membuat pasangan kita gak nyaman atau marah. Kalian pernah gak dengar kalau pasangan sering berantem itu pertanda kalau hubungan gak akan lama? Padahal gak selalu gitu kok. Pernah gak kalian ngerasain setelah bertengkar atau saat baikan, rasanya ikatan kita dengan pasangan kita kayak menguat gitu? Buat kalian yang sering berantem pasti pernah ngalamin itu. Rasanya tambah sayang. Mungkin karena kangen kali ya. Titik baliknya tergantung reaksi kita terhadap pertengkaran. Karena setelah berantem, kita kan kangen tuh. Kalau kita sama-sama gengsi dan gak ada yang ngalah, mungkin kalian gak akan ngerasain indahnya saat baikan. Iya, soalnya rasa kangen saat lagi berantem tuh kayak berlipat ganda gitu. Iya gak sih? Kalian ngalamin gak? Atau cuma aku aja? Coba deh komen di bawah. Aku pengen tahu soalnya. Oh iya, jika permasalahan diatasi dengan rasa pengertian, atau jika kamu menghadapi masalah dengan tidak hanya memikirkan dirimu, namun juga dirinya, itu akan membuat situasi lebih baik dan tidak berakhir pada dua orang saling berteriak, saling mengeluarkan kata kasar dan hinaan. Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, bagaimana bisa beri pengertian kalau saat berantem aja WA di blok, telepon gak diangkat, SMS gak dibalas. Ya kan lagi dieman, kalau dibales gak diemin lagi namanya. Lagian kalau pasangan kalian udah sampai ngeblok gitu, itu berarti udah kecewa banget sih. Atau bisa jadi udah bosen. Kalian pasti tahu lah dari feeling kalian, antara pasangan yang kecewa atau udah bosen. Kadang dalam perselisihan, kata maaf sangat sulit untuk diucapkan.
Kalian pernah nggak ngerasa gitu? Iya kan? Kayak kita gengsi aja gitu mau minta maaf duluan. Sayangnya, keputusan ini justru membuat kalian berdua bakal makin canggung. Perlahan rasa canggung ini mengikis ikatan cinta kalian. Lama-lama, kalian bisa berakhir putus. Saat kita sedang bertengkar sama pasangan kita, emosi kita jadi naik turun. Bukan hanya emosi, saraf-saraf di tubuh juga ikutan menegang. Coba deh, hadapi situasi ini dengan mengingat momen-momen manis kalian berdua sambil duduk-duduk dan ngeteh. Jika kamu benar-benar ingin mengakhiri pertikaianmu, jangan mengulang-ulang atau mengungkit kembali sumber masalah. Coba deh, lihat dari sudut pandang dia. Bahkan, beberapa orang secara terpaksa mengubur dalam-dalam keluhan mereka demi menyelesaikan masalah. Ya, karena hubungan antara dua orang itu perlu saling memahami dan saling berkorban. Berkorban perasaan, berkorban kebiasaan, atau berkorban yang lainnya. Iya kan? Dari kebiasaan aja deh, pasti berbeda. Jadi kita mau gak mau harus mengadopsi sedikit kebiasaannya. Begitupun dengan perasaan, dan pemahamannya mungkin berbeda dengan kita. Jadi terkadang kita perlu melihat dari sudut pandang dia atau orang lain untuk menghadapi masalah. Pernah gak sih kalian tuh kayak ngerasa menyesal gitu dengan ucapan yang kita keluarin saat lagi berantem? Iya kan? Kadang tindakan kita tuh gak disangka-sangka aja gitu. Tiba-tiba keluar gitu aja saat lagi emosi. Makanya buat kalian yang kalau emosi gak bisa ngontrol diri, ya udah, lebih baik diem aja dulu menenangin diri. Dan kalaupun udah kebablasan, ya udah sih nggak usah berlarut-larut menyesal. Jadikan itu sebagai pelajaran aja, dan kedepannya lebih berhati-hati. Karena nggak bisa kita pungkiri bahwa menjalin hubungan itu tentunya tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak sekali rintangan yang menghadang untuk menguji seberapa kokohnya cinta kamu dan dia. Nah, di dalam menghadapi setiap rintangan itulah yang membutuhkan kesabaran. Jika keduanya bisa sama-sama menjaga kesabaran, bukan hal mustahil kok kalau perjalanan cinta itu bisa terus berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Bersabar dalam segala hal itu penting, tetapi yang terpenting yaitu bersabar dengan emosi yang ada di dalam dirimu sendiri. Dengan kesabaran, hubunganmu pasti lebih tahan lama, dan memiliki kesabaran selalu memberi kalian apa yang pantas kalian dapatkan. Aku percaya kok kalau ada kesempatan kedua dalam hidup, dan seperti kamu yang sedang memperjuangkannya, yaitu mendapatkan cintamu lagi. Karena ada hati yang menunggumu kembali, ada hati yang kosong sejak kamu pergi. Jadi kamu harus tetap bertahan ya, pertahanin hubunganmu. Agar kamu menjadi lebih baik lagi, coba deh, buat janji untuk dirimu sendiri. Yuk ikutin aku, sambil tiduran, juga enggak apa-apa. Dalam hati, juga enggak apa-apa. Yang penting niatnya. Ikutin ya. Aku janji mencoba untuk selalu sabar. Mencoba untuk selalu bertahan. Bertahan dari segala badai percintaan. Aku tahu kok, mungkin selama ini aku egois. Aku tahu, mungkin yang selama ini tersakiti bukan cuma aku, tapi juga dia. Dan dia sampai saat ini selalu bertahan bersamaku. Bersamaku yang egois ini. Aku bersyukur memilikinya. Dan aku janji untuk mencoba memahaminya. Melihat dari sudut pandangnya. Dan menghilangkan keegoisanku. Terima kasih ya kamu. Karena selalu bertahan sama aku. Terima kasih karena bertahan dengan aku yang egois ini. Berat ya jadi kamu yang menghadapi aku yang seperti anak-anak ini. Maaf ya udah bikin kamu sedih. Mulai sekarang aku yang akan memahami kamu supaya kamu gak perlu lagi sedih. Sekarang lagi apa ya kamu? Aku kangen banget lihat senyumanmu. Aku kangen banget pengen pelukan sama kamu.
Aku doain kamu sehat selalu ya. Dan besok kita bisa bertemu untuk menghapus masalah dan bersukaria. Amin. Bagaimana perasaanmu sekarang? Merasa lebih legaan? Aku yakin jauh di dalam hatimu pasti merasa lebih lega. Semoga setelah nonton ini, kamu jadi baikan dengan pasanganmu. Aku doain kok. Oh iya, karena udah malam, dan gak disangka cukup lama juga kita ngobrolnya. Jadi kita lanjut ngobrol besok lagi ya. Selamat malam kamu. Selamat istirahat ya. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai ketemu lagi di motivasi sebelum tidur episode selanjutnya. Sweet dream and be happy for you. Bye bye.